Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari pembahasan tentang doa-doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Telah kita kaji kalimatnya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang doa-doa yang beliau sampaikan dan faedah-faedahnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa al-hanafiyyah, agama al-hanafiyyah, agama yang lurus, agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, mengikhlaskan dalam beragama kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menerangkan, "I'lam arsyadakallah." Ketahuilah semoga Allah menunjukimu. Hadza du'aun minasy-syekh rahimahullah. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah. Wa hakadza yanbaghi lil muallimi an yad'uwa lil muta'allim. Demikianlah semestinya bagi seorang guru mendoakan muridnya, mendoakan pembaca dari kitabnya, pembaca dari tulisannya, mendoakan orang yang didakwahinya. Penting bagi seorang muallim, pengajar, mendoakan orang yang diajarinya. Hal itu lebih berkesan di hati orang yang menerima dakwah dan lebih diharapkan diterimanya dakwah tersebut. Wa ta'atullah maknaha, ketaatan kepada Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi wa jtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah makna ketaatan kepada Allah. Annal hanafiyyah millata Ibrahim, bahwa al-hanafiyyah millah agama Ibrahim. Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah jalla wa ala memerintahkan nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, mengikuti akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidaklah termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Agama Ibrahim yang membawa tauhid, yang mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menjauhi segala macam bentuk sesembahan dari selain Allah. Inilah agama Ibrahim. Agama yang lurus, agama yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanafiyyah millatu al-Hanif wa huwa Ibrahim alaihi salam. Al-Hanafiyyah adalah agamanya si Al-Hanif. Al-Hanif adalah Ibrahim alaihi salam. Wal Hanif, Al-Hanif maknanya adalah al-muqbil 'ala Allah, menghadap kepada Allah, al-mu'ridu amma siwahu,
berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal hanif. Inilah yang dimaksud dengan al-hanif. Menghadapkan kepada Allah. Fokus dalam ibadahnya hanya kepada Allah. Hadza huwal hanif. Inilah al-hanif, al-muqbilu 'ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi. Menghadapkan kepada Allah hatinya, amalannya, niatnya, tujuannya, semuanya lillah, untuk Allah dia berikan. Al-mu'ridu amma siwah, dan berpaling dari selain Allah. Tidak menoleh kepada selain Allah, tidak memberikan hatinya kepada selain Allah, tidak memberikan amalannya kepada selain Allah, tidak memberikan niatnya, tujuannya kepada selain Allah. Tujuannya hanya satu, yaitu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan. Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Sini menunjukkan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam ayat ini. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Afwan, ayat yang ke-78. Al-Hajj 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata Ibrahim. Allah tidaklah menjadikan atas kalian dalam agama ini berupa keberatan. Itulah agama Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Yakni dari keturunan Ibrahim, Nabi SAW termasuk dari keturunan Ibrahim. Nabi SAW termasuk dari anak keturunan Ibrahim. Wa millatu Ibrahim, dan agama Ibrahim. Bagaimana agama Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini agama Ibrahim. Engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan hanya untuk Allah ibadah. Hadhihi al-hanafiyah. Inilah yang dimaksud dengan al-hanafiyah. Maqala an ta'budallaha faqat. Ya, tidak beribadah kepada Allah saja. Bal qala mukhlishan lahuddin, bahkan disertai dengan kalimat mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yakni wa tajannub asyirik, dengan menjauhi kesyirikan tentunya. Li'anna al-ibadata, karena yang namanya ibadah idza khalataha syirik, apabila dicampuri dengan kesyirikan, batil, ya, menjadi batal ibadah tersebut. Fala takunu ibadah, tidaklah dikatakan ibadah illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar, kecuali apabila selamat dari syirik besar dan syirik kecil. Ibadah itu harus murni untuk Allah. Tidaklah dikatakan ibadah apabila ada kesyirikan di situ, walaupun syirik kecil. Ibadah tersebut berubah menjadi dosa ketika ada kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Syirik kecil bagaimana bentuknya? Ar-riya. Jikalau seseorang riya dalam ibadahnya, na'udzubillah, ya, ibadahnya menjadi rusak, tidaklah menjadi ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Maknanya ada al-mukhlis lillah, ini maknanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sehingga agama Nabi Ibrahim, dan ini juga yang diperintahkan kepada kita, hendaknya seseorang beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas, yakni menjauhi kesyirikan. Ibadah murni diberikan hanya untuk Allah dan tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Hadhil ibadatu amarallahu biha jami'al khalqi. Ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua makhluk. Ibadah
yang seperti ini, yakni dengan ikhlas dan menjauhi kesyirikan. Allah perintahkan semua makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah. Wa makna ya'budun, ya'budun beribadah kepadaku maknanya yufriduni bil ibadah, mengesahkan aku dalam peribadatan. Memurnikan peribadatan hanya untuk aku. Itu maknanya. Fal hikmatu min khalqil khalq. Hikmah dari penciptaan makhluk, penciptaan jin dan manusia, annahum ya'budunallaha mukhlishina lahuddin, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut. Mengikhlaskan kepada Allah dalam beragama. Minhum man imtathal wa minhum man lam yamtathil. Di antara mereka adalah yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan. Lakinil hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Tetapi hikmah dalam penciptaan mereka adalah ini, yakni mengesahkan Allah dalam peribadatan. Falladhi ya'budu ghairallah mukhalifan lil hikmah min khalqil khalqi. Orang yang beribadah kepada selain Allah menyelisihi hikmah dari penciptaan makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i, dan menyelisihi perintah Allah, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah agama Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Wa Ibrahim huwa abul anbiya. Ibrahim ini disebutkan oleh para ulama abul anbiya, bapak para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihi. Julukan Nabi Ibrahim ini abul anbiya, bapak para nabi. Bapak dari para nabi yang datang setelah beliau. Bukan sebelum beliau ya, karena Nabi Adam, Nuh itu sebelum Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Nabi Ibrahim dikatakan abul anbiya, bapak para nabi, yakni bapak para nabi yang datang setelah beliau. Adapun Nabi Adam alaihissalam dijuluki dengan abul bashar, bapak manusia. Memang benar, beliau bapak seluruh manusia. Seluruh manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki abul anbiya, bapak para nabi, yakni alladzi ja'a min ba'dihi, yang datang setelah beliau, bapak dari para nabi yang datang setelah beliau. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki abul anbiya? Karena alladzina ja'u min ba'dihi, para nabi yang datang setelah beliau, fakulluhum min dzurriyyatihi, semuanya dari keturunan beliau. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena ini Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-27, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab, kami jadikan anak cucu keturunannya ya an-nubuwah, memiliki nubuwah, tingkat kenabian, dan Alkitab, memiliki Alkitab. Fakulluhum min bani Israel, semuanya dari Bani Israel. Hafidu Ibrahim alaihissalam, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini beliau punya anak dua dari istri yang berbeda. Dari Hajar terlahirkanlah Ismail, dari Sarah terlahirkanlah Ishak. Dari Ishak ya terlahirkanlah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini nama lain beliau adalah Israel. Semua yang di bawah Nabi Yakub dinamakan dengan Bani Israel, anak-anak keturunan Yakub, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub alaihissalam, dan seterusnya ke bawah, semuanya keturunan Yakub alaihissalam. Yakub keturunan
Ibrahim, ya. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub cucunya Nabi Ibrahim. Anak cucu keturunan Yakub tentunya dari asal yang satu, yaitu Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya dari Bani Israel. Bani Israel itu cucu dari Nabi Ibrahim. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel. Fa innahu min dzurriyyati Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keturunan Ismail, ya. Sebagaimana tadi di awal telah kita sampaikan, Ibrahim punya 2 anak dari 2 istri yang berbeda. Nabi Ismail ini anak dari Hajar. Anak Nabi Ibrahim dari istri Hajar. Nah, dari keturunan Ismail inilah terlahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Bani Israel arahnya dari arah Ishaq. Faqulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua para nabi itu termasuk dari anak-anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para nabi setelah Ibrahim, ya, bukan sebelum. Kalau sebelum Ibrahim itu tidak, ya. Seperti Nuh, Adam, ini sebelum Ibrahim. Semua para nabi min abna'i Ibrahim alaihi salam, termasuk dari anak-anaknya Ibrahim alaihi salam. Takriman lahu, hal ini tentu dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Allah jadikan Nabi Ibrahim ini imam bagi manusia. Yakni qudwah, maknanya adalah qudwah, teladan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 124, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam. Yakni qudwatan, yakni teladan bagi manusia. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, inna Ibrahim kana ummatan, yakni imaman yuktada bihi. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah. Makna ummah adalah imam yang diikuti, yang diteladani. Inilah sedikit sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.